Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdin Ahmad, kelas 1A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Syahrial Labaso MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah Pancasila pada masa kerajaan, menurut sejarah pada kira-kira sekitar abad 7-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada sekitar abad 13-16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu kita jadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit pada zaman itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi Nusantara. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, badan ini membahas asas-asas dan dasar negara Indonesia. Dan sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan itu lahirlah Pancasila. Dalam sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, badan tersebut menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah mengalami beberapa perubahan oleh PPKI, rancangan inilah yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan terakhir Pancasila yang benar dan berlaku sekarang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pospo Wardoyo, makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila disebut juga pandangan dunia, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya dan dibatasi dalam gerak pelaksanaannya dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Sejak negara didirikan pada tahun 1945, telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Baik, itulah penjelasan singkat dari materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.